Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kita kali ini, setelah UTS, ya kita lanjutkan lagi. Eh, Topik pembahasan kita kali ini adalah tentang landasan berbagi pengetahuan. Ya, ada istilah di dalam berbagi pengetahuan itu adalah ada sebuah istilah yang namanya BA, ya, BA, ya, atau BA. Oke, kita langsung saja. Apa sih definisinya gitu ya? Jadi konsep BA berasal dari filsuf Jepang yang bernama Kitaro Nishida, ya. Jika di dalam bahasa Inggris itu BA eh, bisa eh, sedikit disamakan dengan eh, kata space ataupun place, ya, tempat ataupun ruang, ya. Itu dari bahasa Jepang sebenarnya, ba gitu. Kemudian ba dalam knowledge management itu merupakan sebuah ruang ataupun space, ya, ruang ataupun tempat berkaitan dengan konversi knowledge secara dinamis, ya, dan mengakibatkan suatu keterhubungan, ya. Jadi ada sebuah ruang di mana ruang itu nanti bisa digunakan untuk berbagi pengetahuan, ya. Di manakah ruang itu? Nah, kita akan bahas di slide-slide berikutnya, ya. Oke, kemudian selanjutnya dapat dikatakan sebagai tempat berbagi, ya. Jadi eh, namanya juga tempat, pasti ada sebuah ruang di situ. Ada bisa berupa yang berwujud ataupun tidak, ya. Tempat yang dimaksud itu punya sifat, ya. Ada 3 sifat di dalam ini, ya, tempat ini. Yang pertama fisikal, ya. Jadi tempat berbagi pengetahuan itu bisa terlihat secara fisik, ya. Bisa di kantor, kemudian di sekolah, di kampus gitu kan, di tempat-tempat semisal kumpulan-kumpulan arisan semisal ataupun pengajian, ya, ataupun ya, di taman baca masyarakat di TBM, itu juga bagian dari eh, juga, ya, tempat berbagi pengetahuan, ya. Jadi fisikal yang pertama. Yang kedua adalah virtual. Jadi kalau virtual pasti berlawanan dengan yang fisikal. Jadi tempat untuk berbagi pengetahuan, knowledge sharingnya itu pada ranah virtual. Contohnya lewat email, WhatsApp, gitu kan, Google Meet, Google Meet, Google Form, ya, ataupun Classroom, Google Classroom, ya, Google Drive, ya, dan sebagainya, ya. Itu sama dengan fisikal, cuma yang membedakan adalah uh, medianya, tempatnya, ya. Kalau kita tadi menggunakan yang fisikal, kita bisa langsung datang ke tempatnya, menemui orang-orang tersebut, kemudian saling berbagi pengetahuan, ya, saling knowledge sharing. Tetapi ketika ini berupa virtual, maka kita tidak perlu langsung ketemu tatap muka dengan orang lain. Kita hanya menggunakan media-media secara virtual. Kita bisa berkirim email, berkirim WhatsApp, berkirim line, dan sebagainya, ya. Kemudian sifat yang ketiga, itu bisa berupa mental ataupun kognitif, ya. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang sama. Maksudnya adalah bahwa
di dalam diri manusia itu pasti memiliki pengetahuan yang didasarkan dari pengalaman ataupun pengetahuan. Ya. Jadi ketika seseorang itu bertemu dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang sama, pengalaman yang sama, itu pasti akan klop. Pasti akan klop ketika saling berbagi, ya. Contoh. Ada seorang dokter bedah, ya. Dia mengikuti konferensi tentang teknologi bedah terbaru, misal. Dia pasti akan bertemu dengan dokter-dokter sesama spesialis bedah. Dan itu ketika mereka ngobrol, mereka berdiskusi tentang bagaimana bedah dan teknologi bedah, pasti akan klop. Karena apa? Karena pengetahuannya sama, kemudian pengalamannya sama. Ya. Jadi ruang berbaginya berbeda dengan yang fisikal ataupun virtual tadi. Contoh lagi nih. Ada mahasiswa perpustakaan semisal. Kemudian bertemu di sebuah semisal perjalanan ketika naik bis ataupun naik kereta, ketemu dengan mahasiswa kimia semisal. Secara akademik dia mungkin sama, dia sama-sama mahasiswa basicnya, tapi secara knowledge dia akan memiliki gap knowledge-nya, ya. Tidak sama basic keilmuannya antara pustakawan dengan kimia. Maka di situ akan sangat susah, akan sangat sulit untuk saling berbagi pengetahuan. Ya, akan sangat susah karena apa? Tidak memiliki background yang sama, pengalaman ataupun pengetahuannya. Ya, itu berdasarkan mental atau kognitif. Maka dengan kata lain, orang yang memiliki mental model yang sama itu akan mempermudah berbagi pengetahuan. Ya, intinya itu. Loh Pak, kalau begitu apakah kita nggak boleh berteman di luar apa? Di luar basic keilmuan kita? Ya boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja, malah itu akan melatih kita untuk saling mengasah kemampuan. Ya, melatih kita untuk memperdalam bidang-bidang lain dan tentu menggunakan bidang keilmuan kita yang dimiliki kita untuk kita bagikan kepada orang lain. Itu boleh. Tapi ketika proses berbagi itu akan ada namanya gap-nya. Ada kesenjangan. Di situ adalah akan memunculkan peluang yang sulit, ya. Yang sulit di situ. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk saling berbagi knowledge, ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang ada 4 jenis bug, ya. Yang pertama adalah originating bug, ya. Ini tempat individu berbagi perasaan, emosi, pengalaman, ya, mental model dengan prinsip face to face, ya. Jadi orang semisal ngajar, orang curhat, kemudian orang sharing pengetahuannya, itu secara face to face, ketemu langsung, adep-adepan, kita tahu muka dia, dia tahu muka kita. Bagaimana mimik kita, bagaimana perasaan kita, dia tahu. Sama, kita juga tahu mimik muka dia, kemudian perasaan dia. Apakah dia cerita dengan tertawa-tawa, terbahak-bahak, ataupun dengan nangis, ya. Itu originating bug. Jadi berbagi knowledge atau berbagi pengetahuan secara langsung, ya. Face to face. Kemudian ada interacting bug, ya. Tempat tacit knowledge dijadikan explicit knowledge. Tahu, masih ingat ya? Tacit knowledge dan explicit knowledge, ya. Melalui dialog dan metafor serta bersifat peer to peer, ya. Bisa juga disebut dialoguing bug, yang merupakan suatu wadah mental model yang diterjemahkan dan dibagikan kepada antar individu. Ya. Ini merupakan
saya memahami merupakan sebuah proses, sebuah ruang di mana orang mentransformasikan tajid knowledge-nya menjadi explicit knowledge dengan cara berkumpul sesama organisasinya atau berkumpul dengan orang-orang yang memiliki latar belakang yang sama. Contohnya, kita pustakawan, kalian calon sarjana perpustakaan, itu akan berkumpul dengan sama-sama di bidang perpustakaan, kemudian mengeksplisitkan pengetahuan kalian dalam bentuk jurnal, artikel jurnal, kemudian ataupun artikel ilmiah, ya, nulis bareng, istilahnya adalah kolaborasi, ya. Kalian semisal mahasiswa IP Tulungagung, yang Tulungagung berkolaborasi menulis artikel ilmiah dengan mahasiswa ilmu perpustakaan di UIN Malang atau di Surabaya, di UNER. Kolaborasi, ya, menjadikan tacit knowledge hingga menjadi explicit knowledge. Nah, jadi seperti itu, ya. Itu tempatnya, wadahnya seperti itu. Itu interaksi bar. Kemudian ada cyberbar, tempat berinteraksi secara virtual melalui proses kombinasi antara explicit knowledge yang baru dan yang sudah ada untuk menciptakan explicit knowledge yang baru. Oke. Interaksi ini menggunakan bantuan IT seperti Zoom, Google Meet, email, teleconference, dan sebagainya. Jadi seperti ini. Ketika seseorang sudah memiliki knowledge dan kemudian itu dieksplisitkan menjadi explicit knowledge, maka ketika itu diperdalam, ya, digunakan lagi dengan bantuan teknologi, maka itu yang dinamakan cyberbug. Contoh, kita kan sudah sering tuh sebelum ada COVID itu kita sudah sering kuliah, ya. Kita saling berbagi, kita ngerjakan makalah bareng, kita bikin artikel bareng, ya. Kita kan sudah sering. Itu bagian dari explicit knowledge kita. Tapi ketika COVID datang, jebret, kemudian kita bingung bagaimana kita akan belajar, maka kita menggunakan bantuan IT untuk belajar. Entah IT itu untuk kuliah, ataupun ngerjakan tugas, ataupun kita kerjasama bikin proposal, kita kerjasama bikin artikel, ya. Itu kan sebuah pengetahuan baru yang sebenarnya itu pengembangan dari pengetahuan yang lama kita. Ya kan? Kita kan dulu kan tidak pernah terfikirkan untuk menggunakan Google Meet sebagai sarana perkuliahan, ya kan? Tidak. Dan itu hanya kita lakukan ketika baru-baru ini saja, ya. Nah, itu namanya cyberbug. Ya, kita menggunakan bantuan teknologi informatika untuk memperoleh knowledge baru, ya. Oke, kemudian ada exersing bug, ruang untuk memfasilitasi konversi dari explicit knowledge ke tacit knowledge dan bersifat on the side. Teknik yang digunakan salah satunya adalah learning by doing dan active participation. Jadi seperti ini. Exersing bug itu adalah ruang berbagi pengetahuan yang dimulai dari kita melakukan sebuah kegiatan. Contoh, kita itu sudah lama, ya, menerima teori-teori di kelas, ya, teori tentang pengadaan koleksi, tentang cara bikin katalog, ya, cara preservasi, cara nyari nomor tajuk subjek, ya. Tapi itu hanya sebuah teori, dan kemudian kalian magang, ya, magangnya di perpustakaan, dan itu adalah bagian dari exersing bug. Kalian belajar langsung secara langsung, ya,
untuk mengeksplisitkan pengetahuan kalian sebelumnya dan juga mengkonversi dari eksplisitnya menjadi sebuah tajid knowledge yang baru. Gitu kan? Semisal aku belajar katalog. Lama teorinya, itu kan. Ada daerah-daerah tertentu, itu kan. Ada katalog ini bagian daerah 1, daerah 2 dan sebagainya. Tapi ketika kalian terjun langsung magang, ya, itu kan bagian dari eksplisit. Ternyata di tempat magang itu kita nggak bikin katalog manual loh, kita ada katalog e-katalog, itu kan. Kita langsung memasukkan hingga menjadi sebuah e-katalog. Lah, itu kan sebenarnya adalah bentuk konversi dari explicit knowledge yang kalian terapkan hingga menjadi tacit knowledge yang baru. Ya, dari ilmu yang baru yang didapatkan dari pengalaman. Jadi seperti itu, ilmu yang baru yang didapatkan dari pengalaman. Oke, semoga bisa difahami. Oke ya. Jadi itu saja kuliah kita pada kali ini. Semoga ada manfaatnya. Bila ada pertanyaan nanti silahkan komen di forum ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri perkuliahan pada kali ini. Sampai jumpa ke kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.